Dan ibuku juga malu punya anak seperti aku. Semuanya benar, aku emang gak layak hidup. Dunia ini bakal lebih baik kalau gak ada aku. Buset, lo jangan ngomong begitu, kampret. Jaga mulut lo. Matahari pagi menyapa dengan sinarnya yang hangat. Namun bagi Eka yang feminim, setiap pagi adalah sebuah beban untuk dirinya. Eka, jam segini lagi nunggu angkot. Mau sekolah atau mau manggung sih? Ini mau sekolah, Bu Marsi. Tapi lihat tadi cara jalan lo, pantat digoyang-goyangin begitu. Lu jadi cowok itu harus tegap, jangan lembek kayak kerupuk kena air. Malu dilihat orang, Eka. Maaf Bu Marsi, aku memang jalannya begini dari dulu. Gak ada sengaja digoyang-goyangin. Alah, alasan aja kamu. Sengaja pasti agar digodain sopir angkot kan? Astagfirullah Bu Marsi. Itu juga mama kamu ada gila-gilanya sih ngasih nama Eka. Kamu tahu nggak? Itu kan nama untuk perempuan. Pantas saja kelakuan kamu makin hari makin nggak jelas juntrungannya. Nama Eka juga bisa kok untuk lelaki, Bu. Banyak orang sukses yang namanya Eka. Ah, jangan sok tahu kamu. Di kampung ini Eka itu ya nama anak perawan. Kamu mau jadi perawan juga? Enggak Bu Marsi. Harusnya mama kamu itu kasih nama yang gagah, kayak Guntur atau Satria, biar enggak melambai begini. Pegel gua liatnya. Maaf ya Bu, kalau melihat aku, Bu Marsi jadi pegel. Iya, kamu itu aib. Jangan deket-deket anak-anak yang lain ya. Nanti menular lagi. Gedung sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu berubah menjadi sebuah penjara baginya. Waduh, lihat nih siapa yang datang. Si cantik dari Kayangan. Akhirnya mendapatkan kaki di sekolah juga. Dari mana aja sih pagi-pagi begini, Eka? Tadi dari perpustakaan aja, Yanto. Perpustakaan? Jangan bohong, Eka. Pasti dari Thailand ya. Habis operasi dada kan? Biar ngembang. Hahaha. Enggak, Yanto. Aduh, suaranya juga halus banget sih, Neng. Operasi pita juga ya di sana. Tolong Yanto, aku mau masuk kelas. Sini lihat dong, dadanya udah tumbuh belum? Biar makin mirip sama cewek-cewek di lampu merah kan? Hahaha. Tolong Yanto, jangan ganggu aku. Woi Yanto, nggak punya kerjaan lain apa selain gangguin orang? Wah, pahlawannya datang nih. Santai dong, Asda. Kurang asupan perhatian ya lo di rumah? Sampai harus ganggu orang dengan cara yang norak kayak begini? Santuy, Asda. Gua kan cuma bercanda sama si cantik Eka ini. Lagian dia juga nggak keberatan. Tuh, diem aja dia. Bercanda mata lo, itu namanya menghina Yanto. Lu pikir lu keren dengan cara ngerendahin orang yang gak melawan? Gue cuma iseng aja, Asda. Slow dong, slow. Iseng, lu itu gak lebih dari pecundang yang nyari kepuasan dari penderitaan orang lain. Minggir lu sana. Iya deh, iya Nona. Sorry. Pergi gak lu dari sini? Atau gua laporin ke guru BK sekarang. Biar lu didepak dari sekolah ini. Di sudut perpustakaan yang sepi, Eka duduk terdiam, menyembunyikan ketakutan di wajahnya. Eka, dengerin gua, lo gak bisa terus-terusan diam seperti tadi. Lo harus berani melawan. Atau setidaknya tunjukkan kalau kata-kata si Yanto itu gak berpengaruh apa-apa buat lo. Aku takut, Asda. Aku gak punya kekuatan buat melawan si Yanto. Gua yakin lo bisa melawan kok, Eka. Setiap dia bercandain aku, rasanya tubuhku kaku. Aku memang lemah, Asda. Aku mengakui itu semua. Bukan lemah, Eka. Lo cuma terlalu baik aja. Ada waktunya lo harus balas mereka. Mungkin memang sudah selayaknya aku dihina, Asda. Aku ini emang aneh. Kadang aku mikir sendiri. Aku emang salah sudah dilahirkan ke dunia ini. Apa sih? Eka, jangan pernah ngomong begitu lagi. Kita itu sama-sama ciptaan Tuhan. Lo pikir lo lahir karena kesalahan? Enggak lah. Dunia ini gak punya tempat buat orang kayak aku, Asda. Tuhan menciptakan lo karena akan memberi manfaat buat orang lain. Lo punya hati yang lembut. Lo punya bakat. Jangan mau kalah sama pembuli kayak si Yanto itu. Begitu, Asda. Iya, jadi tolong ya Eka, mulai sekarang berdiri yang tegak. Jangan kasih mereka kepuasan dengan melihat lo lemah.
halte sekolah yang sepi, Eka bertemu Adiba yang sama-sama sedang menunggu angkot. Apa lu Eka? Lihat-lihat. Aneh lihat gua merokok. Nggak kenapa-napa, Adiba. Terus kenapa lu liatin gua begitu? Mau gua gepah muka lu apa gimana? Enggak, Adiba. Aku cuma suka aja sama gaya kamu. Suka gaya gua? Gaya gimana nih maksud lu? Jangan macem-macem lu ya sama gua. Adiba, kamu tuh cewek tapi gayanya tomboy. Maksud lu apa nih? Berani, nggak takut sama siapapun. Hebat banget. Dengerin ya. Jangan mikir aneh-aneh lu. Meskipun gua suka merokok begini, hobi berantem, tapi gua ini masih normal. Gua masih suka laki. Bukan begitu, Adiba. Justru itu yang bikin aku kagum. Kamu berani jadi dirimu sendiri. Aku pengen kayak kamu tapi nggak bisa. Sedangkan aku laki-laki tapi kayak perempuan. Dan mungkin karena itu aku selalu dihina orang. Walah, jadi curhat lu sekarang. Iya, Adiba, aku capek hidup begini. Dihina terus. Rasanya dunia ini sempit banget buat orang kayak aku. Cengeng banget lu. Denger ya Eka, hinaan orang itu nggak bakal bikin lu jatuh. Harusnya itu mulut-mulut sampah mereka bikin lu bangkit. Bukan malah bikin lu layu kayak kangkung kemarin sore. Tapi mereka jahat banget, Adiba. Dunia itu emang jahat, bego. Makanya lu harus lebih keras dari mereka. Kalau mereka teriak, lu teriak lebih kenceng. Kalau perlu, lempar sandal lu ke muka mereka. Jangan mau diinjak terus. Makasih ya, Adiba. Masukan kamu aku coba simpan dalam hati. Iya dong, simpen baik-baik. Jangan mau kalah gitu aja. Sekali lagi makasih ya, Adiba. Tapi aku harus pergi sekarang. Ada kerjaan antar kue pesanan orang. Oke, hati-hati lu. Kalau ada orang yang jahatin lo, geplak aja mukanya. Siap, Adiba. Di dapur rumah yang sederhana, ibunya Eka sedang menata kue pesanan dengan gerakan yang kasar, wajahnya tampak gusar. Baru pulang kamu, Kak? Tadi ibu dengar lagi, Ibu Marsi ngomongin kamu. Ibu capek dengar tetangga ngomongin kamu terus. Bu Marsi yang duluan, Bu. Eka nggak cari keributan. Bukan cari keributan, tapi jaga harga diri. Kamu itu harus lebih laki. Jangan lembek begini. Jalan gemulai, suara kecil. Jujur ya Eka, sebagai ibu itu malu kalau kumpul sama warga. Mereka semua tanya, kenapa anak saya satu-satunya gak bisa gagah sedikit aja? Jadi, ibu juga malu punya anak seperti Eka. Sudahlah, gak usah drama. Nih antar kue ini ke rumah Bu Susan. Di sana ada arisan. Segera ya. Tahu sendiri kan, Bu Susan ini sangat cerewet. Baik, Bu. Eka akan antar sekarang. Ingat jalannya yang gagah, jangan melehoi. Di rumah mewah Bu Susan, berdiri kokoh dengan pilar-pilar besar. Namun bagi Eka, tempat itu tak ubah panggung eksekusi. Permisi, Bu Susan. Ini kue pesanan ibu dari mamaku. Ya Tuhan, suara kamu kok begitu Eka? Padahal kamu sudah SMA loh. Makin kesini makin gaya perempuan aja suara kamu. Hahaha, lemah gemulai banget. Maaf, Bu. Memang begini suara aku dari dulu. Ih Eka, gak normal itu. Kamu itu laki-laki. Masa suaranya cempreng melambai begitu? Dan muka kamu juga. Kenapa muka aku, Bu Susan? Muka kamu kurang laki. Halus banget kayak pantat bayi. Kamu cocoknya itu kulit perempuan. Hahaha. Amit-amit deh saya punya anak kayak kamu. Bisa stres saya setiap hari. Ya udah, Bu. Maaf. Ini kuenya ditaruh di mana? Ya sudah, taruh saja di meja. Makasih ya kuenya. Tapi dengar ya Eka, paksain berubah. Malu-maluin keluarga aja. Kalau bisa, kamu ikut bela diri. Ikut tinju atau apa gitu. Biar tangan kamu nggak lentik terus kalau lagi gerak. Biar gagah sedikit jadi orang. Baik, Bu Susan. Aduh, jangan sekarang ya. Kok bisa-bisanya ada cowok modelan begini? Gak punya tulang belakang apa gimana ya? Hahaha. Woi, mewek kenapa lagi lu?
Siapa lagi yang bikin lo kayak begini? Aku habis dari rumah Bu Susan, Adiba. Dia menghina aku dan ibuku juga. Malu punya anak seperti aku. Semuanya benar. Aku emang gak layak hidup. Dunia ini bakal lebih baik kalau gak ada aku. Buset, lo jangan ngomong begitu, kampret. Jaga mulut lo. Setiap manusia itu layak hidup. Mereka berkomentar gaya jalan aku, gaya suara aku. Aku udah gak kuat lagi, Adiba. Hei, gak peduli suaranya gimana atau jalannya gimana. Lu denger gua gak? Setiap manusia itu punya sisi yang berbeda. Dan itu bukan alasan buat lo menyerah. Mungkin buat kamu begitu, Adiba, tapi bagiku setiap nafas itu rasanya seperti duri. Aku sudah terlalu capek mencoba jadi apa yang mereka mau. Dah, jangan mikir yang aneh-aneh. Lu harus lawan, Eka. Besok gua ajak lu latihan taekwondo mau. Si Alex yang ngajar, jangan biarin mereka menang. Makasih ya, Adiba, kamu benar-benar teman yang baik. Terima kasih sudah mau teriakin aku demi aku jadi kuat. Tapi untuk saat ini, aku pamit ya. Aku mau cari tempat yang tenang. Maksud lo apa tenang? Pulang ke rumah lo, jangan keluyuran. Sampai jumpa, Adiba. Terima kasih semuanya. Motor Eka terparkir. Dia berdiri di tepi pagar jembatan. Angin sore menerpa wajahnya, mengeringkan sisa-sisa air mata yang sempat jatuh. Asda itu kayak si Eka lagi melamun di pinggir jembatan. Iya Zafir, katanya dia, itu tempat paling yang tenang untuk dia menyendiri. Di pinggir jembatan gitu. Iya, hari-hari ini hidupnya terlalu berat. Kasihan banget dia. Heran juga sih sama orang-orang. Kenapa coba terlalu banyak ikut campur urusan orang lain? Bukannya membantu, malah makin bikin orang terpuruk. Apa gua temenin di sana Zafir? Tapi kata lu Asda, kalau itu tempat dia yang paling tenang, mungkin dia lagi pengen sendiri dulu. Iya juga ya. Akhirnya di sini tidak ada lagi yang berteriak, tidak ada lagi yang menatapku dengan jijik. Ibu, maafkan Eka. Eka sudah coba jadi laki-laki yang ibu mau. Eka sudah coba tegap, Eka sudah coba bicara keras. Tapi rasanya sakit sekali. Menjadi orang lain itu jauh lebih melelahkan daripada dihina orang. Maaf kalau Eka jadi aib buat ibu. Asda, terima kasih ya. Terima kasih sudah selalu mencoba melindungi aku. Walaupun kamu sendiri ketakutan, kebaikanmu itu seperti pelangi buatku. Dan Adiba, si kasar yang hatinya paling tulus, maaf ya Adiba, teruslah berteriak Adiba untuk orang-orang seperti aku. Dan sekarang, aku hanya ingin pulang. Breaking news pagi ini, warga digemparkan dengan penemuan jasad seorang pemuda di dasar jurang di bawah jembatan perbatasan. Di atas jembatan, petugas menemukan satu unit sepeda motor yang masih lengkap dengan kuncinya, serta sepasang sandal yang ditinggalkan dengan rapi. Identitas korban telah dikonfirmasi bernama Eka. Gua jatuh terduduk, hati gua hancur berkeping-keping oleh rasa bersalah yang menghujam jantung. Gua sadar bahwa sore itu, di bawah langit yang memerah, gua sebenarnya memiliki kesempatan terakhir untuk memegang tangan Eka dan memaksanya pulang. Namun semuanya sudah terlambat, membiarkan kesempatan itu terbang bersama angin, tertipu oleh ketenangan semu seorang sahabat. Jangan biarkan kegelapan dunia memadamkan cahaya di dalam dirimu. Seberat apapun beban yang kau pikul, tetaplah melangkah, karena selama masih ada nafas, selalu ada harapan bagi kita semua. Asda